Bismillahi walibni waruhil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, semoga kita cerdas dan terus berdoa bagi keamanan dunia. Sekalipun di berbagai negara, khususnya Iran, Israel, terjadi hal-hal yang memanas dan tidak satupun orang atau rakyat sipil yang mau seperti itu. Nah teman-teman, kali ini kita akan menyuguhkan satu video yang kiranya dapat membuat kita semakin tekun berdoa supaya kedamaian terjadi di Israel, Iran, dan lain sebagainya. Lagi-lagi kita harus menggarisbawahi konflik yang berlangsung ini bukan karena agama. Sekalipun ada banyak oknum yang meneriakin bahwa ini ada kaitannya dengan agama, tetapi kita selalu berkata ini adalah kaitannya dengan politik, yang akhirnya banyak yang dirugikan. Nah, teman-teman, mari kita lihat dulu video berikut ini, jangan skip, supaya kita dapat mendapatkan pengertian dan dicerdaskan. Ini dia videonya. Penghancuran Hamas untuk akhiri perang Gaza. Ini dimuat Sabtu ya, 1 Juni 2024. Jakarta, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersikeras bahwa penghancuran kelompok Hamas sebagai bagian dari rencana Israel untuk mengakhiri perang Gaza. Proposal Israel tersebut telah diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Ya, jadi kawan-kawan, ini proposal Israel ya, bahwa tidak ada cara lain, Hamas itu harus dimusnahkan. Persyaratan Israel untuk mengakhiri perang tidak berubah. Penghancuran kemampuan militer dan pemerintahan Hamas, pembebasan semua sandera, dan memastikan bahwa Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel, kata pemimpin Israel itu dalam sebuah pernyataan dikutip dari kantor berita AFP pada Sabtu ya, tanggal 1 bulan 6 2024. Berdasarkan proposal tersebut, Israel akan terus bersikeras bahwa persyaratan ini harus dipenuhi sebelum gencatan senjata permanen diperlakukan. Ya, jadi catatan jadi Israel setuju terjadi gencatan senjata, tapi syaratnya Hamas harus musnah dulu. Wah, ini ngeri ya. Ini proposalnya Israel ini memang bukan kaleng-kaleng, pantasan ya. Hamas benar-benar ketakutan kawan-kawan, ketar-ketir, dan saat ini dia lagi melakukan propaganda supaya dunia ini memusuhi Israel. Netanyahu pun menekankan bahwa Israel tidak akan menyetujui gencatan senjata permanen sebelum syarat-syarat ini terpenuhi. Jadi syarat-syaratnya yang pertama, Hamas harus dihancurkan, pemerintahnya dihancurkan, dan pastikan Hamas tidak akan bisa lagi menyerang Israel. Yang kedua, semua sandera harus dibebaskan. Ya, sama dengan kawan-kawan ya. Sebelumnya Biden mengatakan bahwa pemerintah Israel telah menawarkan peta jalan baru menuju perdamaian permanen di Gaza. Biden pun mendesak Hamas untuk menerima kesepakatan tersebut karena sudah waktunya perang ini berakhir. Dalam pidato besar pertamanya yang menguraikan solusi terhadap konflik Gaza tersebut, Biden mengatakan proposal 3 fase dimulai dengan gencatan senjata total selama 6 minggu yang akan membuat pasukan Israel menarik diri dari semua wilayah berproduk di Gaza. Sudah waktunya perang ini berakhir dan hari selanjutnya akan dimulai, kata Biden dalam pidato yang disiarkan televisi dari Gedung Putih. Ya, jadi itu ya, Israel tetap mengotot kawan-kawan bahwa nanti bisa kena copyright kita nanti ya. Ya, jadi Israel mengotot bahwa Hamas ini tidak ada cara lain untuk mengakhiri perang, Hamas harus dimusnahkan. Israel telah menawarkan proposal baru yang komprehensif. Ini adalah peta jalan menuju gencatan senjata abadi dan pembebasan semua sandera, ujarnya dilansir kantor berita AFP pada Sabtu. Biden mengatakan tanggung jawab untuk perdamaian ada pada kelompok milisi Hamas. Wah, jadi saat ini tanggung jawab akan diberikan kepada Hamas ya. Kalau Hamas tidak mau menyetujui proposal ini, maka ya Israel akan terus menghajar Hamas ya. Jadi ada pada Hamas yang serangannya terhadap sekutu utama AS Israel pada 7 Oktober tahun lalu memicu konflik sengit di Gaza. Hamas perlu menerima kesepakatan itu, kata Biden, yang telah mendukung Israel dengan bantuan militer miliaran dolar sejak perang Gaza dimulai. Dalam sebuah pernyataan, kelompok Hamas mengatakan
mereka memandang positif proposal yang diumumkan Biden untuk gencatan senjata permanen di Gaza. Ya, jadi syarat Israel itu sangat-sangat ini ya, sangat-sangat sederhana. Yang pertama, ya, Hamas itu harus dihancurkan. Dalam artian ini pemerintahan Hamas dan memastikan bahwa Hamas tidak bisa lagi menyerang Israel. Lalu yang berikutnya, Hamas harus membebaskan semua sandera. Inilah yang sulit, kawan-kawan. Karena dalam sebuah informasi yang saya temukan beberapa waktu lalu ya, bahwa Israel itu menemukan jenazah 7 sandera di Gaza. Berarti sandera-sandera Israel ini sebenarnya sudah tewas ya. Ya, cuman belum diketahui karena masih sekitar 100-an orang ya yang disandra oleh 200-an orang ya, 100-an orang yang disandra oleh Hamas. Tapi ya justru beberapa waktu ini Israel justru menemukan para sandera itu sudah tewas di tangan Hamas. Ya. Jadi memang kemungkinan besar sandera-sandera ini sudah pada tewas semuanya. Itu artinya Hamas harus menerima akibat dari semuanya ini. Hamas juga harus dimusnahkan. Tidak ada cara lain, ya. Karena kalau Hamas masih dibiarkan, yang terjadi adalah mereka akan terus menjadi perusuh, pengganggu, dan juga akan menyerang Israel, ya. Lalu Israel pun ini ya, saya tunjukkan dulu informasinya kepada kita semua. Ya, Israel luncurkanlah saja nuklir, ya, selesai dalam 1 hari. Ya, Israel selalu melakukan serangan itu, kawan-kawan, pakai adab. Israel tidak pernah melakukan serangan tanpa aturan, ya, karena dia itu ada standar ya, standar perang itu seperti apa. Kecuali mungkin keadaan yang sudah sangat-sangat terjepit, baru Israel akan mengeluarkan nuklirnya. Tapi bahkan dalam pidato juru bicara Israel, saya mendengar mereka mengatakan sudah selama serangan ke Rafah sudah 300 milisi Hamas itu tewas. Dan mereka mengatakan mereka belum menurunkan kekuatan penuh untuk menyerang Hamas di Rafah. Jadi memang serangan ke Rafah itu sangat-sangat terukur. Sangat-sangat terukur ya. Jadi Israel itu tidak pernah menyerang itu secara membabi buta. Kalau saudara lihat kejadian-kejadian ada masyarakat sipil yang tewas, itu banyak faktor. Bahkan dalam video yang dibongkar langsung oleh anak pendiri Hamas, bahwa masyarakat sipil yang tewas di Gaza itu memang kerjaan skenario dari Hamas sendiri, dengan memasang ranjau-ranjau di sekitar Gaza, dan akhirnya perangkap-perangkap itu atau ranjau-ranjau itu meletus dan akhirnya membunuh banyak masyarakat sipil. Jadi itu bukan murni perbuatan Israel, itu memang skenario Hamas, karena Hamas mendapatkan banyak uang ya dari kematian-kematian tersebut, kawan-kawan. Ya, oke. Kita sudah hadir hari ini Bung Rocky Gembrung. Ya, bahkan tadi Bung Rocky ya saya bahas, katanya MUI juga meminta Sumbaya pemerintah Indonesia itu ikut menginisiasi mengirimkan pasukan lah dalam ya karena menurut MUI bahwa umat Islam itu wajib berjihad angkat pedang ya untuk membela Palestina. Ini semakin seru juga sih menurut saya ini, Bung Rocky. Silakan Bung Rocky, open mic-nya. Bung Rocky, salam kumur-kumur. Salam kumur-kumur. Suara saya masih bagus enggak? Kayak penyanyi. Suaranya mantap. Mantap banget suaranya Bung Rocky. Alhamdulillah. Saya pernah bilang ya, bahwa sandera-sandera Israel itu udah dibunuh semua. Udah dibunuh semua kan kemarin yang ditukarkan kan yang kelas nenek-nenek kan? Iya, betul nenek-nenek. Kalau yang perempuan muda udah jelas diperkosa, habis itu dibunuh. Kalau yang laki-laki orang bayi aja disembelih. Makanya Hamas itu kan betul itu. Syarat dari Israel, dari Netanyahu kan sebetulnya sangat mudah kalau mereka jujur ya. Kalau Hamas jujur, minta Israel dibebaskan, itu aja kok. Maka Israel tidak akan menggempur lagi. Tapi kan Hamas tidak muter sana muter sini kayak polemikus Islam kan, kalau debat muter sana muter sini, kalau ditanya kan jawabannya kan muter-muter kan. Dan ini didukung oleh
kutu-kupret yang sekarang menguasai Dewan Keamanan PBB. Gini ya, orang-orang yang bercokol di PBB sekarang ini adalah belum pernah, misalnya sekjen PBB Guterres ya, itu kalau nggak salah dari Costa Rica ya, Amerika Latin. Dia itu tidak pernah merasakan bagaimana di negaranya ada bandit-bandit yang teriak kafir kafir, ya, mengharam-haramkan bule. Ya, belum ada. Kalau sudah ada baru mereka akan terasa. Contoh ya, Jerman kemarin ya, orang ini ada yang pelakunya, belum ini ya, belum nonton ya, yang imigran udah dikasih hidupnya nyaman membunuh polisi Jerman, pendeta, Oh ya? warga sipil. Kejam. Saya pun tahunya dari malam waktu di Tanparagi. Itu pelakunya diidentifikasi jelas dari Timur Tengah, dari kepolisian Jerman. Ya, saya tidak menyalahkan imigran ini, enggak. Yang saya salahkan ya Jerman, Belanda, Inggris. Yang saya salahkan mereka. Kenapa mereka mau menerima bajingan-bajingan? Betul kan? Ya, sekarang tanggung sendiri akibatnya. Jangan salahkan imigran dari Timur Tengah, bro. Nggak bisa disalahkan, bro. Karena hidup mereka adalah seperti itu, bunuh. Karena itu adalah tradisi mereka, keyakinan mereka, iman mereka. Iya kan? Bisa nggak disalahkan? Sama seperti sekarang MUI kan? Ya sudah, imannya bunuh, perang. Tidak ada kata damai. Walaupun mereka teriak-teriak kami ini agama damai. Tetapi mereka adalah bunuh. Karena ada fatwa terbaru MUI, katanya tidak boleh mengucapkan salam. Lah ya itu artinya apa? Memang mereka itu doktrin kebencian, bro. Sebaik apapun kita berikan kepada mereka, nggak ngaruh, bro. Karena mereka itu sudah kebencian. Jadi ya MUI dengan fatwanya itu mengatakan kepada para tukang parkir, wahai tukang parkir jalanan, kalian dilarang mengambil uang parkir dari non muslim. Haram. Berani nggak ngomong gitu? Kan nggak boleh terima apapun dari kafir, bro. Betul nggak? Apapun yang berbau kafir dilarang karena itu haram. Artinya tukang parkir tidak boleh mengutip uang parkir dari non muslim yang sedang parkir. Loh, tapi kenapa MUI merekam pernyataannya pakai barang kafir? Apa? Ya kan memang iman mereka seperti itu. Sekarang MUI menggunakan barang kafir. Nah ini, bro, namanya munawaroh, bro. Dia bikin fatwa diketik pakai laptop, bro. Ngetiknya lewat pakai laptop. Cuma mereka bisa bilang laptop yang merek Mujahidin. Iya, merek Alcopla, bro. Bukan Apple, bukan Samsung, bukan Hitachi atau yang lain. Ini merek Alcopla. Berarti kalau sudah ada tulisan merek Alcopla, buatan sono, bro. Itu kembali ke topik ya, bro ya. Ya, sebetulnya ya Netanyahu, Israel itu udah tahu bahwa sandera-sandera itu sudah mati semua. Makanya ya bagi Israel udah mau diteriakin dunia internasional, mau dikatakan pembantaian segala macam, ya nggak peduli, bro, nggak peduli. Karena orang-orang yang teriak-teriak ini standar ganda. Negara-negara yang selama ini teriak itu standar ganda. Pertama standar ganda, kedua mereka belum pernah merasakan. Ketika mereka sudah merasakan, sudah terlambat, loh. Sudah terlambat. Ketika mereka teroris ini sudah merasuk ke segala lini, sudah terlambat. Karena bagi teroris itu tidak ada kata kemanusiaan, itu nggak ada. Nilai kemanusiaan bagi mereka nggak ada. Karena bagi mereka membunuh. Prinsip mereka sudah dilarikan jeblok. Itu ketika bayi udah dibisikin, bro, anakku sayang, kamu nanti jadi jihadis ya, bunuh Yahudi, kafir dan non muslim. Udah didoktrin sejak bayi, nggak bisa lagi. Nah ini yang nggak disadari. Sementara orang-orang Barat, orang-orang Eropa sangat terlena dengan hak asasi manusia, sangat terlena, bro.
tanpa melihat secara objektif hak asasi manusia apa yang sedang mereka perjuangkan. Ketika di satu sisi banyak orang-orang atau satu negara, satu suku, satu ras sangat terancam kehidupannya. Israel sejak dulu bro, bangsa Yahudi tidak bisa tidur nyenyak bro, tidak bisa tidur karena di perang itu tanpa mereka tahu kesalahan mereka apa, ya kan? Sejak kafirun lah katanya apa yang di Mesir itu bro, Raja Firaun kafirun kata Raja kafirun. Sejak Babel, ketika menara Babel dibangun di Irak, itu orang Yahudi sudah diperbudak bro, disiksa, digebukin, dicambuk, ya kan? Kemudian diperbudak lagi sama Raja kafirun, Firaun. Firaun agamanya apa bro? Bukan Yahudi, bukan Kristen. Kita mau ngomong apa sekarang? Kita bukti, fakta. Firaun itu orang Mesir. Mesir itu negara apa bro? Negara apa coba? Berani nggak teman-teman sebelah ini ngomong bahwa Firaun itu suatu agama dengan mereka? Mesir itu bukan negara Islam. Berani nggak mereka ngomong gitu? Nggak berani bro. Berani nggak? Kurang apa kejamnya Firaun kepada bangsa Yahudi? Kemudian dalam perjalanan pulang kok diserang oleh suku-suku, ya banyak kerajaan dari mana-mana nyerang. Sampai di era modern ini diserang oleh bajingan teroris ini. Bajingan teroris, dan teroris yang membunuh anak kecil, ngebom sana ngebom sini, malah diapresiasi. Kan aneh kan? Banyak tepuk tangan ketika peristiwa tanggal 7 Oktober 2023. Banyak yang tepuk tangan. Wah, pasukan Allah katanya kan. Ya kan ini fakta loh, kita mau ngomong apa? Mereka memuji-muji pasukan Allah, memenangkan pertempuran, menyerang Israel, kan gitu kan? Mereka pasukan berjubah putih, segala macam-macam. Pasukan jihad Allah, pasukan Allah. Dan di negeri Konoha itu dipuja-puji bro. Dan belum ada kutub, belum ada teriakan, caci maki ketika Israel belum membalas bro. Nggak ada caci maki, belum ada sumpah serapah. Mereka malah memuji-muji peristiwa tanggal 7 Oktober. Termasuk negara-negara lain bro. Termasuk PBB, nggak ada ngomong apa-apa. Termasuk Arab Saudi segala macam, tidak ada yang mengutuk peristiwa itu, tidak ada sama sekali. Tetapi giliran Israel yang mau membalas, mulailah bro, kutuk-kupret nih kayak lebah bro, kayak lebah, perhiasan nganggung. Padahal kita berpikir, apabila apa yang terjadi di tanggal 7 Oktober itu terjadi pada negeri kita, misalnya terjadi pada negeri kita, misalnya ya, masalah KKP aja lah bro. Itu kan sama kan? Antara KKP dengan Hamas, sama kan? Israel tidak memerangi Palestina, tetapi Israel memerangi Hamas. Indonesia tidak memerangi rakyat Papua, tetapi memerangi kelompok teroris. Betul nggak bro? Sama nggak? Ya. Sama nggak? Betul. Sama. Tapi kenapa kita harus berstandar ganda? Kalau ada rakyat sipil dibunuhin KKP, masa pemerintah diam aja, negara diam aja? KKP membunuh rakyat sipil Papua, wajar. Nyerang, pemerintah nyerang KKP itu wajar. Wajar Israel nyerang Hamas karena Hamas sudah membunuh rakyat Israel. Kan ini kan apel-apelnya di situ. Tapi kita mengatakan Israel teroris, Israel melakukan genosida. Pertanyaan yang sama saya tanyakan kepada Menteri Luar Negeri. Apa yang dilakukan oleh TNI kepada KKP? Apa bukan genosida? Apakah kita bukan melakukan pelanggaran hak asasi manusia? Harus tanda ganda. Masa harus tanda ganda? Israel sedang membalaskan sakit hatinya. Indonesia juga gitu bro, membalaskan sakit hati gara-gara rakyat sipil Papua banyak dibunuh KKP. Sama kok. Tapi kita lihat lah di forum internasional, negara kita seolah-olah, dan celakanya bro, celakanya negeri ini. Mereka rakyat ini berkabung-kabung berbondong-bondong mendukung Palestina, berdonasi, pemerintah juga berdonasi itu. Tetapi kepada rakyat Papua, apakah pemerintah berdonasi bertonton? Apakah ada rakyat katrin berdonasi untuk meringankan beban rakyat Papua yang menderita kemiskinan? Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Standar konstitusi kita, pembukaan undang-undang bahwa kemerdekaan adalah segala bangsa,
Red. Kenapa itu hanya disampaikan kepada Palestina? Masalah Palestina aja kita selalu teriak bahwa pembukaan undang-undang dasar kita adalah kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Pertanyaan saya kepada Menteri Luar Negeri, kepada pejabat kita, itu rakyat asli Australia, ya penduduk asli. Dari dulu ini nomor kita nggak pernah teriak kepada Australia bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Iya kan? Ada nggak pernah cerita? Atau ngomong sama pemerintah Burma, Myanmar, yang mengusir Rohingya itu bahwa kita ngomong sama Myanmar, Myanmar, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka kalian harus berikan itu kemerdekaan kepada Rohingya. Ada nggak ngomong kayak gitu pemerintah kita? Nggak ada, bro. Mulutnya itu mulut sapi semua, bro, pedas. Kalau banyak makan sapi juga tidak bisa melihat secara objektif. Jadi jangan salahkan ketika nanti ditemukan pemerintah Israel bahwa sandera-sandera Yahudi tidak masuk itu. Jangan salahkan orang Yahudi ketika nanti orang-orang Palestina yang ada di penjara Israel dibunuh. Karena mereka sudah hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau itu terjadi gimana tuh? Ada keluarga sandera Yahudi yang ternyata sudah dibunuh oleh Hamas, akhirnya marah, dia pergi ke penjara-penjara Israel, semua orang Palestina yang di penjara dibunuh. Apakah kita salahkan keluarga itu? Apakah kita bisa salahkan? Karena apa? Ketika fakta ini terbuka bahwa para sandera sudah mati semua dari dibunuh, mungkin ya bro, tidak langsung dibunuh tapi disiksa dulu, bro. Sifat teroris kan gitu, bro. Dan pertanyaannya, ada nggak suara dari PBB, dari negara lain, dari Kadrun, dari negeri konohanya, kan nggak? Paling kalau zaman SD bilang, saya prihatin. Paling gitu aja kan? Ada nggak yang mengutukin perilaku Hamas? Presiden Palestina aja, Mahmud Abbas, tidak pernah menyalahkan Israel. Dia malah menyalahkan Hamas. Tapi herannya di negeri ini, bro, maupun di PBB, ribut menyalahkan Israel. Ribut menyalahkan Israel. Pertanyaan sama. Saya apple to apple. Tidak pernah rakyat sipil Papua menyalahkan TNI, tidak pernah, atau Polri, tidak pernah, bro. Makanya cara berpikir orang-orang Papua, rakyat sipil Papua dan rakyat sipil Papua lebih cerdas daripada Menteri Luar Negeri kita, bro. Lebih cerdas daripada pemerintah kita. Iya kan? Mereka wajar ketika mereka bersorak ketika melihat ada KKP ditembak mati TNI, mereka senang. Sipil Papua senang. Ada KKP mati ditembakin. Yang ribut hanya penguasa Republik ini, bro. Kita kalang TNI gini. Komnas HAM pernah nggak ngomongin, ya walaupun dia lingkup Indonesia, ngomongin perilaku Hamas, nggak pernah, bro. Malah ngomongin TNI, nyalahkan TNI, padahal rakyat Papua sendiri malah berterima kasih dengan TNI. Sama, ini cara berpikir nggak jelas dari bangsa ini, terbawa pada cara berpikir orang-orang yang di PBB sama, yang betul-betul di framing. PBB itu sudah kopak, bro. Mohon maaf lah ya, karena sudah dikuasai oleh pengurusnya, orang-orang dari dunia ketiga, negara-negara kere, bro, yang didanai sekarang ini, suruh apapun oleh Qatar mau. Ya kan? Mau. Right. Turun kali terlalu mau. Nah, saya malah ingin ya, teroris ini agar ke dunia, bro. Biar dirasakan oleh Argentina, biar dirasakan oleh Costa Rica, biar dirasakan oleh Puerto Rico, biar dirasakan oleh Spanyol, biar dirasakan oleh semua. Bagaimana ketika menampung serigala. Itu, bro. Lanjut yang lain, kalau ada tuh. Aku makan emosi dari ini, bro. Tahan dulu, nanti kita hajar lagi ya. Ini masih ada teman kita yang antri 5 orang ini ya, 4 orang ini. Ya, Bung Abraham dulu deh. Silakan Bung Abraham, open mic. Iya. Shalom semuanya. Salam. Betul. Jadi ini sebetulnya ya
Kalau saya lihat itu awalnya tagar ya, from the river to the sea, ya kan? Ya. Nah, sekarang berubah jadi all eyes on the Rafah, all eyes on Rafah. Maksudnya apa gitu loh? Nah, rupanya seluruh mata ini kan artinya seluruh mata di dunia melihat kamu gitu, melihat Israel, melihat di Rafah. Ada apa di situ? Iya, ada genocide. Nah, apakah yang dilihat genocide atau yang dilihat rakyat Palestina yang dibom, atau lihat Israel yang dibunuh, atau melihat ini usaha bersama mereka di dunia ini untuk supaya memerangi Israel gitu. Nah, ini kan upaya-upaya ini kan sudah kelihatan itu. Dari Turki berkata, mari negara Islam memerangi Israel. Jadi nggak berani turun sendiri. Atau Indonesia, MUI, mari kirim tentara Indonesia ke sana. Lah, kalau tentara Iya, Bung Abraham, ini MUI loh, ini MUI terbaru ya. MUI dorong Indonesia prakarsai bantuan militer Palestina untuk menangkal agresi Israel. Bahkan MUI juga menyatakan bahwa ini ya, kemudian katanya umat Islam wajib berjihad untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan bangsa. Ini ya, sabar. Ya, dia minta supaya mengangkat senjata loh, umat Islam itu mengangkat senjata katanya. Iya, jadi artinya kan gini, ini ada maksud politis ini sebetulnya. Ya, ini dalam situasi perang jihad bermakna kewajiban Muslim dan Muslimat untuk mengangkat senjata guna mempertahankan kedaulatan negara. Itu luar biasa loh. Ya, jadi kayak gini Pak, tentara Indonesia ini kan tentara rakyat Indonesia yang memang hanya untuk membela Indonesia, bukan untuk diajak berperang. Kalau mau begitu, kirim aja dari Lebanon, itu kan ada itu tentara Indonesia itu, Hip Force itu ya, yang sekarang masih di Lebanon itu. Tapi sebenarnya tujuan utama MUI itu begini, ketika tentara ini dikirim ke sana, tentara siapa yang dikirim ke sana? Nah, pasti tentara-tentara kadrun, begitu. Baliknya ke sini jadi apa? Waduh, jadi memerangi minoritas di Indonesia, begitu. Karena ini yang saya melihat itu begini Pak. Jadi peperangan ini adalah peperangan kosmis, ya. Karena kalau melihat kejadian-kejadian seperti misalnya Rohingya itu kan nggak diperkarakan, berapa ribu orang mati di Arab Saudi, di Sudan, banyak itu yang perang-perang itu, tapi dunia tidak istilahnya media tidak menyoroti. Nah, berarti ini memang sudah diatur media, uang, ekonomi, kemudian PBB, universitas, lalu ICC, bahkan FIFA. Nah, FIFA ini juga sekarang kan Israel nggak bisa ikut bermain Olimpiade, begitu. Jadi kayaknya perang kosmis ini ya. Masalahnya begini Pak, seperti kepala ikan. Kalau yang busuk kepalanya, maka dengan cepat badannya akan busuk gitu. Nah, kepala ini ada dua Pak, gereja dengan bangsa Israel ini. Dia yang mempertahankan moral di Indonesia, di dunia ini. Kenapa begini? Karena kalau kita melihat yang menahan 2 Tesalonika pasal 2 itu yang menahan kejahatan itu masih ada, belum dicabut. Ketika yang menahan itu sudah dicabut, nah, maka akan muncullah kekuatan-kekuatan gelap itu ya, yang akan merusakkan dunia ini. Nah, contoh saja begini, contoh di Indonesia, kenapa Islam itu kan menjadi mayoritas? Kalau kita melihat sebelum Islam masuk, yang berkuasa sini kan kerajaan Hindu dan kerajaan Buddha tahun 1500 ya 400. Nah, ketika diizinkan mereka itu Islam masuk, baik dari Cina maupun dari Gujarat datang ke Indonesia, bebas karena ada toleransi. Tapi Hindu dan Buddha ini tidak bisa menahan, sehingga akhirnya kerajaan Mataram itu yang sebagai anaknya membunuh bapaknya, kerajaan Majapahit, dan rakyatnya akhirnya lari ke Tengger dan ke Bali. Tapi kemudian datanglah Belanda yang menjajah. Nah, di situ gereja sending masuk. Dan ketika terjadi tahun 1928,
Nah, itu kan kita melihat siapa di situ. W.R. Supratman yang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lalu kemudian pemuda-pemuda Indonesia. 1945 ketika mereka mengajukan kemerdekaan Indonesia dengan piagam Jakartanya ditolak sama Indonesia Timur. Nah ini yang membuat mereka sakit hati. Tujuan saya belum tercapai ini dan sampai sekarang ditahan. Yang menang siapa? Ya apologet Kristen, minoritas yang lain sampai sekarang, Pancasila. Dan sekarang sedang digerogotin Pancasila ini. Nah dunia juga sama, siapa? Nah gereja sekarang kan sudah dirusakkan dengan LGBT, HAM dan segala macam. Sehingga akhirnya ilmu pengetahuan menguasai, dan sekarang Israel juga menjadi sorotan karena sebetulnya Israel itu mengingat janji Tuhan bahwa tanah ini adalah tanah yang perjanjian antara Abraham dengan keturunannya sampai selama-lamanya, harus dipertahankan. Itu Pak. Jadi kalau misalnya kemerdekaan ini dua negara misalnya, oke, dua negara diberikan. Tapi dalam hal ini seperti orang Eropa yang mengakui Palestina sebagai negara merdeka, batas-batas wilayahnya di mana? On the river. Nah, jelas kan Israel harus tergusur. Ibu kotanya di mana? Yerusalem Timur. Ya sudah, nggak ada lagi solusi. Ya kan? Salah satu harus mati gitu. Nah, lihat itu piagam Hamas. Apa bunyinya? Memusnahkan Israel. Begitu. Jadi nggak bisa ini dibenarkan begitu dan dibela-bela. Dan inilah yang kemudian ditutup dengan tagar-tagar tadi, yaitu all eyes on Rafah. Kami melihat semua apa yang dilakukan Israel, sehingga melupakan sejarah dulu, melupakan apa yang sudah haknya Israel. Nah gitu. Tetapi Israel tetap berdiri di belakang ini, Tuhan. Ya, kalau tidak dibela, kami akan musnah. Atau kami punya pengalaman dulu ketika bangsa Kanaan itu dibiarkan. Mereka yang akhirnya mengancam kehidupan orang Israel. Dan pengalaman-pengalaman ini sudah pernah terjadi, nggak boleh terjadi lagi begitu. Dan buktinya ketika Gaza itu diberikan karena land for peace, land itu diberikan Gaza, peace itu perdamaian. Jadi Israel mengharapkan satu perdamaian dengan bangsa Palestina itu berdampingan, tetapi kenyataannya tidak bisa begitu. Coba bayangkan misalnya Singapura gitu, atau Malaysia berperang terus mengganggu Indonesia, atau Papua ini mengganggu Papua Indonesia begitu. Yang gimana bisa negara itu bisa berdiri? Nah, itu Pak. Jadi inilah yang sebetulnya saya melihat perang kosmis yang melibatkan alam metafisika dan fisika, Pak. Yang memang orang cuma melihat fisikanya, gitu. Bapak kalau melihat analisa-analisa kita sekarang ini atau orang-orang itu cuma melihat dari faktor-faktor fisika kan, seperti Presiden Raisi dari Iran itu yang mati, mereka melihat dari faktor siapa ini yang membunuh. Pasti ada orang ketiga atau pakai intelijen. Nah, semua kalau nggak ketemu, padahal itu kan cuaca baik, rutenya baik, pesawatnya baik, apa semua baik. Lalu kemudian dicari, wah ini pasti ada apa namanya faktor-faktor X yang kemudian mereka nggak akan mau cari, cuman wah ini ada kolusi atau apa namanya orang-orang yang seperti kita mengerti bahwa ya ini sudah memang jadi kehendak Tuhan, ya. Untuk supaya itu terjadi gitu. Itulah sebenarnya yang kita lihat dari dunia kacamata. Makanya kita terus berdoa supaya Indonesia ini jangan terpengaruh begitu, jangan dikirim. Masa juga MUI ikut-ikut masalah salam dan segala macam, malah harus diikuti dan segala macam. Kan begitu yang kita lihat situasi di dalam negeri ini yang sebetulnya kita sendiri banyak nggak makan, Pak. Ya kan? Rakyat Indonesia ini perlu dibantu karena kemiskinan, apalagi sekarang sudah ada tapera dipotong lagi. Waduh, sumbangan-sumbangan ke sana yang tidak jelas itu dapat dari mana? Nah, ini izin pertambangan. Nah, sekarang izin pertambangan lagi mau diberikan kepada apa namanya keagamaan gitu ya, institusi keagamaan. Wah, ini mau jadi apa lagi di Indonesia ini? Itu yang komentar saya, Pak. Terima kasih, God bless you. Luar biasa. Terima kasih Bung Abraham untuk pencerahannya. Wow. Kita lanjut dulu ya. Silakan Bung Jati Sunda. Open mic Bung Jati Sunda. Sampurasun. Salam Sampurasun Rampes. Aduh, hati-hati Bung Jati bisa dimarahi MUI nanti. Nggak boleh loh MUI bilang. Wah, itu kumpulan orang-orang intoleransi gitu. Gini ya, saya sikapi. Memang perlu tindakan tegas untuk menghadapi
kelompok-kelompok bersenjata seperti Hamas ini kan gitu. Jangan-jangan di majelis itu di MUI juga ada tuh orang-orang Hamas dalam satu keyakinan Ikhwanul Muslimin. Kan Ikhwanul Muslimin ini adalah kelompok Hamas kan gitu, orang-orang Ikhwanul Muslimin, dan di Indonesia itu banyak juga kan di salah satu partai, dan mungkin sebagiannya ada yang masuk di MUI itu, jangan-jangan gitu. Tapi kalau melihat perilakunya dari segala tindak yang bergerak di Khilafah tuh, yang Khilafah dan juga orang-orang yang ada di Hamas, bisa saja di Indonesia kan gitu anggotanya orang Indonesia gitu yang menjadi anggota Ikhwanul Muslimin yang berafiliasi ke Hamas, bisa saja ada di Indonesia kan gitu. Ini sekali tiga uang sebenarnya kan gitu. Jadi kalau kita melihat benang merahnya, kenapa MUI sampai merajuk dan menginginkan tentara nasional Indonesia harus ke Palestina? Berarti itu ada ini itunya kan gitu. Padahal yang namanya ulama ini harusnya mencerdaskan umat Islam gitu, bukan menghancurkan pola pikir umat Islam seharusnya. Tapi gak tahu lah apa yang mereka pikirkan gitu. Tetapi harus dipahami juga bahwa tentara nasional Indonesia, bukan tentara Palestina ya, gitu. Jadi boleh kita menjaga perdamaian dunia dalam rangka perdamaian ya, harusnya yang namanya perdamaian harus ada di dua belah sisi, bukan di satu sisi. Maka netralitas itu harus terjaga kan gitu. Misalnya Israel dan Palestina inilah bentuk kemanusiaan, maka harus jaga kemanusiaannya. Tuhan itu menciptakan manusia, bukan menciptakan agama. Agama ini hanya sebagai penuntun privat untuk pribadi. Tapi kalau agama dijadikan satu alasan untuk membunuh orang, berarti agamanya itu salah kan gitu. Agamanya kan gitu. Kalau orangnya kan didoktrin berdasarkan rujukan agama saya bahwa orang kafir harus dibunuh, berarti agamanya yang salah gitu, ataupun pola pikir manusia yang salah kan gitu. Ya itu kembali lagi kepada keyakinan individu yang memang otaknya gak jalan kan gitu, ataupun ya itu majelis ini sebagai pencuci otak untuk menjadikan umatnya, mohon maaf ya, diduga dungu kan gitu. Ya gimana ya, bingung nih. Tapi saya kira bahwa channel Bang Papel inilah channel Nusantara, ada dari Jawa, dari NTT, dari Sunda, gitu, Jawa Barat, ada dari Maluku, banyak lah. Makanya cara mewaraskan orang-orang ini di sini, walaupun sedikit, misalnya minoritas, jangan Pak Abraham, jangan takut minoritas, yang penting berkualitas daripada mayoritas. Tapi dungu gimana kan gitu. Kita kembangkan kualitas-kualitas orang-orang yang ingin menjadi Indonesia maju. Jangan sampai kita terjebak kepada ambigu ataupun kebingungan ataupun juga keraguan dan juga kegoblokan pola pikir, cacat dalar gitu. Waraskanlah pola pikir bangsa Indonesia dengan pendidikan seperti ini. Wajar saja kan gitu. Bapak Netanyahu ingin menghancurkan, daripada itu menjadi anak, menjadi duri, ya lebih baik dihancurkan kan gitu. Salam waras dari orang Sunda, Sampurasun. Shalom, luar biasa, Sampurasun Rampes. Ya, Bung Jati Sunda, open mic. Setelah itu nanti Bung Beta Maluku ya, yang sudah menyempatkan diri untuk hadir juga malam ini. Bung Raja Uti, silakan Bung Raja Uti. Suara apakah jelas? Jelas suara. Oke, jadi memang yang Bro Pavel tunjukkan ini artinya sudah 7 sandera itu ya yang ditemukan hanya mayatnya gitu ya. Kita nggak tahu, menurut perhitungan sih 125 sandera. Tetapi yang masih hidup atau yang sudah mati kita nggak tahu berapa jumlahnya. Itu pertama. Yang kedua, apakah semua sandera ini dipegang oleh Hamas ataukah organisasi lain seperti Jihad Islam atau misalnya ya organisasi kelompok-kelompok teror lain yang ada di Gaza? Ini juga belum ada kepastiannya. Karena setiap dalam perundingan ketika Hamas dimintain daftar nama yang masih hidup atau yang sudah mati, itu tidak pernah diberikan. Jadi Hamas selalu dengan kata-katanya, tuntutannya perang harus dihentikan, pasukan ditarik dulu baru berunding soal sandera. Inilah kebohongan, penipuan dan takia yang dilakukan oleh Hamas ini ya, samalah dengan model-model RT6 yang lain kan. Nah, jadi di sini Israel harus berhati-hati gitu. Nah, sementara Israel itu caratannya terbalik. Dia mau sandera dikembalikan dulu, baik dalam keadaan hidup atau mati, kemudian baru kalaupun mau ada perundingan untuk gencatan senjata permanen sesudah sandera dikembalikan. Karena apa? Karena Hamas teroris yang super biadab ini omongannya nggak bisa dipegang bro gitu. Nah jadi inilah yang sekarang ini sedang tarik menarik gitu. Nah Hamas itu sekarang menggunakan kampanye ataupun propaganda
ataupun kekuatan media untuk mengalahkan Israel. Ya. Kita tahu dari sejak tanggal 7 Oktober, ketika serangan dilakukan oleh Hamas, membunuhi orang di kibbutz-kibbutz selatan Israel, dan pada festival musik, di mana ada anak bayi dipenggal, keluarga ditembakin, rumahnya dibakar, kan ada balita yang dimasukin ke dalam oven, itu adalah apa yang dilakukan oleh Hamas. Dan itu jelas buktinya, karena video itu sempat beredar di awal-awal bulan Oktober yang lalu. Nah, kemudian mereka dengan menggunakan, nah sekarang ini makanya terlibat di sini kekuatan-kekuatan negara-negara besar sebagai pendonor, karena ini butuh biaya propaganda yang banyak. Mereka menggunakan booth, avatar, kemudian juga fake account, media sosial, mengatakan bahwa ini terjadi karena Israel tidak memberikan Palestina kemerdekaan. Nah, ini disebarkan semua ke dunia internasional. Nah, kemudian akhirnya Israel mengambil keputusan untuk melakukan operasi militer, ya, untuk menyelamatkan Sandra dan membersihkan Hamas gitu sebagai ancaman keamanan nasionalnya. Kemudian permainan propagandanya berubah lagi. Jadi sekarang yang dilakukan adalah membuat film-film palsu tentang penderitaan rakyat Palestina yang model-model seperti Hollywood lah ya, Palestina Wood. Kemudian juga ini disebarkan ke seluruh dunia. Semua dunia akan melihatnya. Kemudian selama ini memang semangat anti Yahudi dan anti Israel ini memang sudah dibina sejak lama melalui perguruan tinggi dengan cara memberikan uang dan dana riset kepada para profesor-profesornya, sehingga mereka melakukan pembiaran terhadap paham antisemitik ini. Makanya kita bisa melihat mahasiswa bisa demo di berbagai kota di seluruh dunia ya, bukan hanya di Amerika gitu ya. Nah, cuman sekarang ini kelihatannya sudah agak ketat peraturan, kalau demo harus buka muka, nggak boleh pakai tutup wajah, dan kemudian beberapa sudah mulai ditangkap di Inggris, dikembalikan dan terancam dideportasi. Nah, ini agak mengurangi. Nah, sekarang perang media yang mereka lakukan adalah all eyes on Rafah gitu, seolah-olah ya tadi seperti dibilang Bung Abraham, all eyes on Rafah itu seolah-olah kita menyaksikan bersama-sama bagaimana Israel melakukan genosida. Sebenarnya di sisi yang lain, dukung Israel ataupun rakyat Israel bisa melihat all eyes on Rafah, bagaimana betapa biadabnya Hamas nyandera dan memperkosa para wanita, dan sampai sekarang menahan mereka di Rafah gitu ya, di terowongan-terowongan itu, kalau masih di situ ya, kalau masih hidup gitu. Nah, jadi ini menarik. Nah, sekarang apakah Hamas berhasil menipu mata Israel atau mata seluruh dunia? Itu yang sekarang ini. Kalau saya bilang Israel mundur sekarang, itu adalah kebodohan bagi Israel. Kenapa? Belum ada jaminan bahwa Sandra itu masih hidup. Itu pertama ya. Kedua, kalau dia mundur sekarang, nanti kedepannya dunia akan sibuk buat apa? Dana untuk rekonstruksi Gaza, ya, semua dipungut dana. Tapi ini nanti korup oleh siapa? Masuk lagi ke teroris Hamas dan ke orang-orang PBB yang korup seperti yang di UNRWA. Ya, syukurlah UNRWA sudah dilarang di Israel ya. Jadi hari ini resmi pemerintah Israel melalui Dewan Rakyatnya larang seluruh kegiatan UNRWA di Israel. Jadi ini sudah ada kemajuan. Nah, sekarang tinggal kita melihat ini sekarang perang ini adalah perang adu mental, adu intimidasi. Apakah Israel bisa diintimidasi oleh RT 6 ini dari seluruh dunia dan oleh para pendukung antisemitik ini? Nah, itu yang kita lihat sekarang ke depannya. Semoga saja Israel bisa bertahan gitu. Karena kalau Israel tidak tuntas mengurusi masalah karena menghancurkan Hamas ini, itu akan menjadi ancaman bagi mereka di kemudian hari. Sementara itu dulu, Bro Pavel, silahkan dilanjut. Bro Pavel, saya udah selesai ya. Nah. Luar biasa. Wow, luar biasa Bung Rajauti. Ya, Bung Beta Maluku. Shalom. Shalom. Wah, lama tak jumpa ini Bung Beta. Lama. Apa kabar Pak Pavel? Puji Tuhan, kabar Puji baik. Tuhan. Pak Rajauti apa kabar? Baik Bro Beta Maluku, bagus. Ya. Puji Tuhan, semua teman-teman. Shalom. Ya, Shalom. saya berbagi data dulu ya. Siap. Melihat dari judul ini keputusan Netanyahu untuk membasmi Hamas ya. Pro kontra pasti ada, tapi kita bicara data aja. Baru nanti kita judgingnya sesuai dengan objektivitas masing-masing lah. Jadi gini Pak Pavel ya, ini persoalan ini kan kelanjutan dari kejadian tragedi kemanusiaan di Nova Festival Musik tanggal 7 Oktober 2023 ya. Ya, sementara perselisihan antara Israel dan dunia Islam ini kan semenjak berabad-abad sudah sebenarnya kan.
semenjak dari Rasul bagindanya Islam ya, Muhammad itulah. Ya kan, dalilnya ya teman-teman tahulah ada di Al-Quran itu kan, dengan segala pengertiannya ya, untuk membenci bangsa Israel. Nah kalau kita lihat dari 7 Oktober itu Pak, ini kan peperangan yang diciptakan oleh Hamas itu sendiri. Triggernya kan mereka, Hamas dan Palestinian Islamic Jihad kan, yang merangsek perbatasan Gaza Strip. Mereka memaksa masuk ke dalam teritori Israel yang kebetulan tidak jauh dari border itu sedang diadakan Nova Music Festival itu Pak. Waktu kejadian pertama kali mereka berhasil membunuh 364 orang sipil yang hadir pada festival musik itu loh. Ya kan, setelah itu mereka totalnya itu menurut data itu ya yang berbahasa Inggris dibilang ada 3.000 teroris dari Hamas dan Palestinian Islamic Jihad ini yang masuk ke tanah Israel. Pada hari itu total yang mereka bantai Pak, yang mereka bunuh totalnya itu ada 1.139 orang, termasuk 695 sipil, di dalamnya ada 38 anak-anak. Ini mati loh Pak. Kemudian dari total itu pun ada 71 warga negara asing dari berbagai negara itu ya. Kemudian ada 373 anggota militer Israel. Itu semua mati Pak. Di luar itu pun mereka masih menawan ya, yang sampai saat ini ada yang bilang sudah mati semua, ada yang masih bilang ada yang beberapa hidup. Ada total yang disandra itu 250 orang yang ditawan itu Pak. Nah siapa yang bertanggung jawab kalau sekarang seperti ini kemudian mereka playing victim? Saya tidak menyalahkan keputusan Benyamin Netanyahu untuk membasmi Hamas. Kemudian kita mau tahu nih, Hamas ini siapa? Nah, kalau Hamas itu sendiri, menurut data, semenjak 2007, Pak, mereka adalah bagian dari badan pemerintahan di Gaza Strip, dari Palestina. Jadi mereka penguasa sipilnya maupun militer di Gaza Strip, bagian tanah Palestina. Mereka yang paling bertanggung jawab. Jadi kalau bicara dalam konteks bernegara, menyerang negara lain, ya layak negara yang diserang membalas dan mau menuntut keadilan. Jangan lagi digeser ke dalam kepentingan agama sempit, memancing-mancing seperti MUI ya, menyatakan mendorong untuk memperkasai bantuan militer Palestina, menangkal agresi Israel. Jadi ini seakan-akan menjadi beban dari masyarakat Muslim untuk berjihad atas nama agama, tanpa melihat persoalan intinya. Tapi kalau lihat dari persoalan inti pun seperti kita tanpa mengenal Al-Qur'annya, ya kita juga wajar untuk bersuara, untuk menolak itu. Tapi kalau kita mengenal isi Qur'annya di dalam dalil-dalil mereka untuk membasmi Israel yang sudah terjadi dari abad ke-6, abad ke-7 itu, ya nggak bisa salah juga orang Islam jadi bertanggung jawab untuk ikut berjihad. Karena ada dasar dari Qur'annya itu, Pak. Nah sekarang kita bicara konteksnya dari mana? Mau dari keyakinan Islamnya yang berdasarkan Al-Quran, atau mau melihat dari sisi bernegaranya dalam Republik Indonesia. Kalau dalam sisi Republik Indonesia saat ini Prabowo belum ya, Jokowi harus tegas, ya kan? Bahkan menindak MUI, kamu sudah memprovokasi negara nih dengan umat Islamnya yang mayoritas di Indonesia. Ini bukan urusan negara Indonesia kalau bicara negara. Tapi kalau bicara agama ya serba salah. Mau nggak mau Islamnya bertanggung jawab untuk perang sekarang. Silakan kalau untuk agamanya mereka, saya yang tidak tahu apa-apa, tanpa memikirkan, andaikan tanpa memikirkan negara Republik Indonesia, saya dukung MUI, berangkatin. Pengen tahu adu kuat mana nih militer jihadnya Indonesia dengan berkolaborasi dengan OKI ya, negara-negara yang tergabung dalam OKI. Silakan, kita mau lihat nih, kalian yang pulang nama atau Israel yang hilang dari peta nih. Ya kan, kalau mau bicara itu kan. Ya. Tapi kalau bicara Republik Indonesia, kita tuntut Jokowi untuk tegas menindak MUI. Ini provokasi ini. Provokasi. Dan ini pemecah belah dari sisi bernegara. Ya. Kusut lah kalau udah bicara agama dengan negara. Makanya saya selalu mendengungkan, pisahkan agama dari negara. Semua politik negara tidak boleh bercampur dengan kepentingan politik agama. Baru kita bisa sejahtera. Kalau enggak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih Pak Babel. Wow, luar biasa ya. Wah, ini memang ya kita tidak makin seru ya perang yang terjadi di Timur Tengah ini, kawan-kawan ya. Apalagi kita lihat, saya baru dapat juga berita tadi ya, bahwa Israel juga sudah mengirim pesan untuk Iran
ya sudah mengirim pesan untuk Iran, dan ya karena kemungkinan besar Iran akan kembali melakukan serangan kepada Israel ya. Itu ya Iran juga sepertinya belum kapok-kapok ya. Setelah presidennya kemarin tewas, ini mereka lagi mencari gara-gara lagi dengan Israel ini ya. Apakah memang menurut kawan-kawan Bung Raja, Bung Rocky, Bung Abraham dan juga Bung Beta, apakah Iran masih punya nyali untuk menyerang Israel ini kira-kira ini? Ya, halo? Iya, silakan. Jadi gini bro, data terakhir, Iran meskipun dia kemarin presidennya sudah jatuh karena kecelakaan, dalam tanda petik kita nggak tahu jelas karena apa ya, tapi Iran sekarang sedang mengirimkan stockpile daripada persenjataan, rudal, amunisi kepada Hezbollah ya. Jadi ini sebenarnya operasinya udah lama, cuma jarang diungkap ke publik. Hanya saya mungkin melihatnya dari jalur lain ya, yang channel ataupun media yang mengumpulkan data-data soal ini. Kebetulan perang yang tidak terlalu di-cover oleh dunia internasional itu adalah bagaimana Israel menghancurkan pengiriman barang dari Iran menuju Lebanon ya, melewati Irak, kemudian juga melewati Suriah menuju Lebanon. Nah, biasanya ini menggunakan pesawat yang terbaru itu yang bisa dideteksi radar itu, kayak pesawat Amerika F-35 itu. Nah, ini sebenarnya sudah banyak dilakukan karena begini, ada kemungkinan untuk menyelamatkan Hamas di Gaza, kemungkinan Hezbollah dari Lebanon akan memulai perang, ya. Tapi sekarang permasalahannya stok daripada rudal, kemudian drone dan dan persenjataan Hezbollah belum memadai. Nah, kemudian Iran memasok itu sebanyak-banyaknya mengirim. Tetapi setiap serangan ini nggak semuanya bisa terkirim ke Lebanon. Banyak pengiriman persenjataan dari Iran ini hancurkan oleh drone Israel maupun pesawat anti radar yang dimiliki oleh Israel. Nah, berita kemarin itu ada sebuah bandara di utara di Suriah, bandara Homs, itu ternyata selama ini digunakan oleh Iran untuk mengirimkan segala macam persenjataan ke Lebanon ya. Lebanon lewat Suriah. Nah, ternyata bandara ini juga dihancurkan. Jadi kalau dihancurkan bandara itu begini caranya. Landasannya itu dirusak gitu ya dengan bom-bom sehingga nanti kan susah dipakai untuk pendaratan. Akhirnya Iran mengirim biasanya dengan menggunakan truk-truk besar ya. Rudal-rudal yang dia pasok ke Hezbollah akan dikirim lewat truk. Itu juga dihancurkan oleh drone Israel dari jarak pendek. Ya, dari jarak rendah gitu ya. Dan maupun pesawat-pesawat tempur Israel. Kemudian mereka merubah strategi mengirimkan persenjataan, rudal dan lain-lainnya lewat mobil-mobil kecil seolah itu mobil penumpang biasa. Tapi terdeteksi karena kita tahu Israel punya dinas rahasia militer Shin Bet dan Mossad yang cukup canggih. Jaringan mereka di seluruh dunia, jaringan informasinya sudah cukup kuat. Itu juga dihancurkan. Nah, akhirnya sekarang Iran berusaha mengirimkan lewat laut. Dia buka sebuah pelabuhan di utara Suriah. Nah, tadi malam pelabuhan ini juga dibom oleh Israel, gitu ya. Jadi dinas rahasia Israel sudah mengetahui adanya upaya pengiriman persenjataan lewat laut. Nah, kalau misalnya nanti terjadi perang antara Hezbollah dengan Israel, tentunya Israel sudah berpengalaman dengan perang di terowongan, itu satu. Sudah tahu bagaimana menghancurkan terowongan-terowongan berdasarkan pengalaman di Gaza. Memang jaringan terowongan di Gaza itu sangat rumit karena dia bersamaan dengan orang-orang sipil yang tinggal di atas. Tetapi kalau di Lebanon itu jauh lebih mudah. Memang terowongannya lebih canggih karena yang membangun itu adalah kontraktor-kontraktor dari Rusia dan Korea Utara. Tetapi duduk di Lebanon Selatan juga sudah menyingkir ke utara. Jadi kalau misalkan jadi perang, kemungkinan Israel akan masuk pasukan daratnya mengusir Hezbollah ini sampai ke Sungai Litani di utara. Untuk demi keamanan supaya warga Israel yang tinggal di utara bisa kembali ke rumahnya masing-masing. Jadi itu situasi pertempurannya sekarang bro secara militer ya. Jadi kita melihat Rafah ini sebenarnya paling lama cuma 2 bulan paling lama ya, kecuali pembersihan satu persatu. Taktik anti gerilya harus menghadapi Hamas ini mungkin makan waktu cukup lama, tetapi untuk penguasaan wilayah ini hanya akan makan waktu paling maksimal 2 bulan. Karena apa? Karena dengan dikuasainya Philadelphia Corridor, jalur sepanjang perbatasan Sinai dengan Gaza, itu bagi Israel lebih mudah mensurvei terowongan-terowongan mana dari atas untuk dihancurkan. Nah, itu yang penting bagi Israel gitu ya. Nah, ketika nanti semua terowongan ini sudah hancur, maka Hamas akan kehabisan napas, urat nadi perekonomiannya akan terputus, urat nadi pengiriman persenjataannya dari Mesir akan terputus karena diam-diam sebenarnya Mesir juga membela Hamas, tetapi lewat nggak secara terang-terangan gitu ya. Takia mereka bro, seperti biasa. Kedua, satu muka yang radikal dan kejam, satu lagi muka yang penipu, sama lah kayak di Konoha ini kan gitu. Jadi jadi kira-kira seperti itu. Jadi kita lihat nanti perkembangan kedepannya bagaimana, karena ini perang ini masih panjang. Israel harus berperang di 7 front yang berbeda ya, utama nanti dari utara. Nah, kalau misalkan
Iran melibatkan diri, tentunya sudah ada permit ataupun izin bagi Amerika untuk membalas langsung menyerang ke wilayah Iran. Kenapa? Karena Iran sudah memulai menyerang dengan 3.000 rudal beberapa bulan yang lalu, sebulan yang lalu. Jadi sekarang Israel punya justifikasi kalau dia harus menyerang negara Iran atau menghancurkan reaktor nuklirnya Iran. Kalau dia niat, bisa bro sebenarnya. Mudah sekali gitu ya, bagi Israel gitu. Oke, kira-kira begitu bro. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak dari awal hingga akhir. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu setia mendengar informasi dari channel ini. Semoga kita dicerdaskan, semoga kita benar-benar semakin dekat dengan Tuhan, dan kita semakin mengasihi banyak orang. Oke teman-teman, sesuai dengan banyak video yang beredar di media, khususnya media-media Indonesia yang selalu saya soroti dan disoroti juga oleh teman-teman yang lain yang sangat tendensius, maka kita coba untuk membacakan media atau seperti yang dibahas tuntas oleh teman-teman kita yang ada di video tadi ya. Nah, sekali lagi teman-teman perlu tahu, kita tidak pendukung Israel, tapi kita selalu berdoa bagi perdamaian dunia, bahwa bangsa ini pun jauh lebih penting dengan bangsa-bangsa lain. Bukan berarti mau mengabaikan, tapi jangan sampai bangsa kita ini terpecah oleh karena oknum atau orang-orang tertentu yang sangat tergila-gila dengan agama lalu mengabaikan kemanusiaan. Firman Tuhan dengan secara tidak secara langsung berkata bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, maka di saat yang sama kita juga dekat dengan sesama manusia, bahkan berdoa pun kepada musuh atau kepada orang lain. Artinya mendoakan orang yang memusuhi itu sangat sulit atau yang tidak menyukai kita. Artinya kita mesti berdoa bagi bangsa-bangsa, tetapi lebih penting bangsa kita sendiri. Jangan karena kita seagama dengan bangsa lain, tetapi yang beragama di negara kita saling tidak senang ya, tidak suka atau saling memusuhi, itu tidak boleh. Nah teman-teman, apa yang terjadi di luar sana itu sebenarnya bukan urusan kita, tetapi karena banyak media di Indonesia yang sangat tendensius, yang hanya teriak-teriak bagaimana Israel diratakan dengan sampai ke tanah, walaupun faktanya tidak seperti itu, ya kita berikanlah sebuah berita yang mungkin juga dapat mengedukasi mereka ya, mengedukasi banyak orang supaya dapat membandingkan realita yang terjadi. Nah teman-teman, dari video yang barusan kita dengar, ada satu pimpinan daripada Iran yang katanya sudah berujung tewas oleh karena serangan yang berlangsung ya. Lagi-lagi kita tidak setuju dengan hal itu, tapi yang namanya saling baku hantam ya, yaitu urusan mereka lah. Dan sekali lagi itu politik bukan agama, maka teman-teman kita yang ada di Indonesia ini jangan sampai membuat sebuah narasi-narasi itu berkaitan dengan agama. Itu tidak ada hubungannya teman-teman. Itu sangat jauh daripada yang dinarasikan. Ya, lebih sejuk atau lebih pas kalau dikatakan itu berkaitan dengan politik, maka wilayah-wilayah yang di sana itu terjadi saling serang begitu ya. Nah teman-teman, dari video yang barusan kita putar itu ada satu komentar yang sangat menarik dari Sinaga ya. Dikatakan begini, Abu Janda aja percaya apa yang dikatakan Alkitab. Siapa memberkati Israel akan diberkati, siapa mengutuk akan dikutuk ya. Mari cerdas gitu ya, itu maksudnya. Artinya gini, sebenarnya bukan hanya konteks Israel walaupun di dalam Alkitab dikatakan seperti itu, tetapi tidak berarti kita semena-mena terhadap kehidupan orang lain. Kita orang Indonesia jangan mencoba untuk mengutuki orang lain. Kutuk-kutuk mengutuk itu bukan ciri orang yang takut Tuhan sebenarnya ya. Tapi dalam Alkitab mendoakan mereka ya. Tapi khusus untuk Israel dalam Alkitab mengatakan jangan mengutuk mereka gitu ya. Karena Tuhan berperkara gitu. Nah teman-teman, hal ini komentar netizen bukan komentar saya ya. Tapi nampaknya bagus gitu, maka saya bacakan begitu. Nah teman-teman, marilah kita selalu menarasikan perdamaian. Jangan sampai media-media Indonesia karena terlanjur tidak suka dengan Israel karena mayoritas Islam di Indonesia akhirnya suka membuat narasi yang sangat-sangat bertendensius membuat Israel tidak layaklah untuk dimanusiakan, maka bahasa-bahasa yang tidak baik disebutkan. Nah hal itu tidak boleh harusnya ya, supaya tidak menjadi timbul hal-hal yang kurang enak ya, tidak enak bahkan tidak elok ya. Dan semoga lewat berita ini kita belajar satu hal yang perlu kutekankan, bahwa kita mesti mendoakan. Karena kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka bukan hanya mereka yang saling serang, tapi juga Indonesia mengalami imbasnya. Perekonomian semakin rapuh, perekonomian lambat perputarannya, maka
kita juga kena imbasnya. Apalagi kalau sudah ikut campur tangan, boykot sana, boykot sini. Ya, tidak boleh pakai produk Israel, tapi pakai segala macam gitu kan. Itu namanya tidak bertanggung jawab, oke? Jadi teman-teman, mari kita cerdas, mari kita lihat. Nah, berita ini bukan berarti mau mengadu domba, tidak. Tapi kita harus tunjukkan fakta yang sebenarnya, supaya kita tahu berdoa bagi banyak orang, supaya semuanya didamaikan. Ya, Tuhan Yesus pernah berkata, berdoalah bagi bangsa di mana kamu, aku buang atau kamu letakkan. Berdoalah bagi orang lain, berdoalah bagi bangsa-bangsa lain, supaya mereka mengenal Yesus. Kasih Kristus yang mengasihi bangsa-bangsa, semua orang, kiranya memberikan perdamaian di hati orang-orang yang saat ini sedang berkecamuk. Karena ketika Kristus menguasai hati seorang, maka dimungkinkan akan terjadi kedamaian. Oke teman-teman, sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya.